nama saya Alivia Syaputri, NPM 170110110190104. Nama saya Diana Azlia, NPM 1701101090096. Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Karidiansari dengan NPM 17010101986. Perkenalkan, saya Hana Mastuti Maida Aziza, NPM 060. Nama saya Natasha Saleh Hanuman dengan NPM 1701101900044. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Rosiana dengan NPM 050. Nama saya Syarifana Zakiah, NPM 1701101900070. Kamu udah tahu belum ada peraturan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik? Belum tahu, Li. Ada tahu peraturan wali kota nomor 61 tahun 2015 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Oh, berarti aku harusnya pakai tas belanja aja ya? Betul banget. Lagi juga kan tas belanja lebih praktis. Oke deh, Li. Nanti aku pakai tas belanja aja. Makasih ya, Li. So, what is plastic pollution? Plastic pollution is the accumulation of plastic objects and particles like plastic bottles, bags, and microbeads in the Earth's environment that adversely affects wildlife and human. Plastik merupakan bahan yang digunakan sekali pakai, yang memiliki tingkat kehigienisan tinggi tetapi memerlukan biaya yang rendah untuk produksinya. Limbah yang dihasilkan dari plastik memakan waktu yang sangat lama untuk terurai. Seorang peneliti bernama Dr. Jana Jembek berasal dari Universitas Georgia mempublikasikan penelitiannya di jurnal Science menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dari 192 negara sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan. Berbagai upaya yang Indonesia lakukan untuk mengurangi sampah plastik, salah satunya dengan diadakannya larangan penggunaan plastik sekali pakai oleh beberapa pemerintah daerah seperti di kota Banjarmasin. Daerah Banjarmasin sudah berlaku sejak 1 Juni 2016 lalu yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016. Sejak peraturan daerah ini diterapkan dalam waktu 2 tahun, Kota Banjarmasin berhasil mengurangi 54 juta lembar kantong plastik. Kemudian di Kota Bogor yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Selanjutnya Provinsi Bali yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Denpasar Provinsi Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Implementasi adalah sebuah proses pelaksanaan dari program tertentu dalam suatu aturan tertentu yang bertujuan untuk mencapai hasil atau outcome yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. George Edward III mengembangkan implementasi kebijakan yang bersifat top-down atau yang dikenal sebagai direct and indirect impact on implementation. Edward III berpendapat bahwasanya suatu kebijakan yang diimplementasikan adalah sebuah proses dinamis yang berubah-ubah dan terdapat variabel yang saling berinteraksi, berhubungan dan saling berpengaruh satu sama lainnya dalam implementasi. Edward III juga berpandangan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan akan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu komunikasi dengan indikator keberhasilan melalui transmisi, kejelasan dan konsistensi, 2 sumber daya, 3 disposisi, dan 4 struktur birokrasi. Salah satu daerah yang mengikuti kampanye diet kantong plastik yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia adalah Kota Banjarmasin. Melalui kebijakan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, berhasil menurunkan penggunaan kantong plastik di sejumlah retail yang ada di kota ini. Bahkan cukup besar penurunannya mencapai 40-80%. Analisis implementasi kebijakan ini berdasarkan teori Edward III adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi. Pada tahapan komunikasi, Badan Lingkungan Hidup sebagai aparatur pelaksana harus mengetahui tugas, fungsi, dan peranannya masing-masing. Penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai sasaran utama dalam kebijakan ini sudah secara maksimal.
BLH melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan swasta melalui pamflet yang ditempel di Glow Supermarket dan memasang baliho di daerah Jalan Benua Anyar, Kota Banjarmasin. Kedua adalah sumber daya. Pencapaian tujuan kebijakan ditentukan oleh kualitas dari sumber daya itu sendiri. Perangkat organisasi BLH Kota Banjarmasin memaksimalkan kuantitas dan kualitas staf dalam memantau langsung implementasi kebijakan. BLH dapat menghimbau dan mengajak masyarakat dan juga pihak swasta atau pengusaha retail modern untuk ikut membantu dalam proses mengawasi kebijakan ini dengan menyediakan layanan call center. Yang ketiga adalah disposisi. Disposisi diartikan sebagai sikap kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan ini, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Yang keempat adalah struktur birokrasi. Instansi pelaksana kebijakan ini serta alur dan mekanismenya sudah jelas dalam peraturan tersebut. Namun, pelaksana belum bisa berperan leluasa karena faktor utama dalam struktur birokrasi BLH yaitu jumlah staf yang minim menjadi kendala. Dalam pengawasan, wali kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah atau SKPD terkait. Kota Denpasar sebagai daerah yang dihuni oleh kurang lebih 900.000 jiwa tentunya memiliki beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi. Adapun permasalahan lingkungan yang terjadi adalah masih masifnya penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai alat memuat dan mewadahi barang-barang konsumsi. Permasalahan sampah kantong plastik menjadi serius untuk ditindaklanjuti demi keselamatan dan kesehatan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah Kota Denpasar menyikapinya dengan membuat aturan pembaharuan, yaitu kebijakan pengurangan sampah kantong plastik yang tertera pada Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 dalam upaya mengatasi dan mencari solusi atas permasalahan kantong plastik tersebut. Jika dikaitkan dengan konsep implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, analisis pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek komunikasi. Dalam hal transmisi komunikasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar melakukan komunikasi yang cukup terbuka antara satu sama lain, seperti pemberian instruksi, saran, dan arahan. Lalu ketika terdapat perbedaan pendapat pun, pelaksana kompak saling mengisi, sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, aspek kedua adalah aspek sumber daya. Dalam pengelolaan sumber dayanya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar selaku pelaksana sudah cukup kompeten dan kapabel dalam tugasnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari peranan langsung untuk terjun ke dalam masyarakat melalui sosialisasi pengurangan kantong plastik pada pasar tradisional, swalayan maupun sekolah-sekolah di Kota Denpasar. Aspek yang ketiga selanjutnya adalah aspek disposisi. Pelaksana positif dalam mendukung implementasi dengan bertanggung jawab dan mengarahkan kepada tujuan implementasi kebijakan yang seharusnya. Yang terakhir, pada aspek struktur birokrasinya, pembagian kewenangan dan tugas sudah terlihat jelas dikarenakan proses koordinasi yang saling mengisi dan tidak terdapatnya tumpang tindih penugasan. Selain itu, implementasi kebijakan juga telah dilaksanakan mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Lahirnya Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang pelarangan kantong plastik merupakan suatu tonggak baru bagi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Bogor yang mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah perkotaan pada konsep zero waste dengan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pembatasan kantong plastik sekali pakai. Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan plastik di Kota Bogor jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III terbagi ke dalam 4 komponen sebagai berikut. Dalam tahapan komunikasi, pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan program yang cukup baik sehingga kebijakan Perwali Nomor 61 Tahun 2018 ini tersebar masif di kalangan masyarakat dan juga dilaksanakan oleh para pelaksana usaha toko retail modern. Komunikasi eksternal kepada masyarakat dilakukan dengan cara himbauan berupa pemasangan stiker, standing banner, dan juga spanduk di setiap mall dan juga tempat perbelanjaan modern lainnya. Himbauan tersebut terpasang jelas di kasir sehingga aturan ini bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Dalam faktor sumber daya, pemerintah Kota Bogor melakukan kolaborasi dengan masyarakat berupa lembaga ataupun komunitas. Hal tersebut didasari oleh kenyataan bahwa personel dari internal pemerintah Kota Bogor sendiri terbatas. Dalam faktor disposisi, dilihat bahwa telah adanya komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan Perwali Nomor 61 Tahun 2018, adanya tanggung jawab bersama pimpinan dengan staf atas keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Perwali Nomor 61 Tahun 2018,
dan adanya penempatan staf yang sesuai dengan kemampuan untuk mendukung terlaksananya Perwali Nomor 61 Tahun 2018. Dan terakhir, dalam faktor struktur birokrasi, terlihat telah adanya Standard Operating Procedure atau SOP dalam melaksanakan Perwali Nomor 61 Tahun 2018 dan adanya pembagian tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang jelas dalam melaksanakan Perwali Nomor 61 Tahun 2018. Plastik kresek dan kemasan dari plastik lainnya merupakan alat pengemas yang paling banyak dipergunakan karena murah, praktis, dan mudah didapat. Tetapi sayangnya, kemasan plastik dan kantong plastik kresek tersebut ternyata tidak selalu aman, bahkan berbahaya bagi kesehatan. Untuk menanggulangi sampah plastik, beberapa kota di Indonesia telah melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai melalui regulasi pemerintah daerah demi meredam penggunaan plastik di kotanya masing-masing. Dampak dari adanya implementasi Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, yang pertama ialah tercatat sejak diterapkannya kebijakan larangan kantong plastik di Kota Bogor, jumlah sampah plastik yang mampu direduksi cukup signifikan, yakni sebesar 10% dari total 2,5 ton per hari. Tidak hanya itu, dengan adanya kebijakan ini juga menumbuhkan kesadaran masyarakat Kota Bogor akan bahaya limbah plastik bagi ekosistem lingkungan. Dampak dari adanya implementasi Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, yang pertama ialah terjadinya pengurangan sampah plastik hingga 15% di Kota Banjarmasin, di mana hal tersebut dikarenakan adanya perubahan perilaku masyarakat Kota Banjarmasin dalam berbelanja, yakni menyediakan sendiri kantong untuk berbelanja. Selain berdampak pada kelestarian lingkungan, kebijakan tersebut juga memberikan efek positif bagi dunia usaha dan masyarakat, di mana 1 tahun sekitar 500 juta lebih uang pembelian kantong plastik dapat dihemat untuk dijadikan bantuan CSR oleh retail dan toko modern. Dampak dari adanya implementasi Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik ialah berdasarkan hasil MONEF, pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar pada bulan Februari tahun 2019 dengan mengambil sampel di 95 toko dan pusat perbelanjaan, di mana pada bulan Januari tahun 2019 terjadi penurunan penggunaan kantong plastik di toko modern dan pusat pembelanjaan yang sangat signifikan, yakni sebesar 99,15% atau kurang lebih sekitar 12 juta lembar jika dibandingkan dengan data penggunaan sampah plastik tahun lalu. Maka dari itu dapatlah ditarik kesimpulan yang pertama, jika ditilik melalui aspek komunikasi, kebijakan terkait pengurangan kantong plastik dalam pelaksanaannya telah melibatkan beberapa pihak dengan melakukan koordinasi secara terpadu lintas sektoral seperti dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat atau kelompok kepentingan, perguruan tinggi, sekolah-sekolah, dan pihak lainnya yang tergabung dalam relawan dan penggerak kebersihan di wilayah Kota Banjarmasin, Denpasar, dan Bogor. Selain itu, sosialisasi maupun penyuluhan terhadap semua stakeholder yang berkepentingan sudah mulai dijalankan secara baik. Selanjutnya ditinjau dari faktor sumber daya, yang mana dalam pelaksanaan kebijakan ini, sumber daya manusia yang ada baik aparatur sipil negara, tenaga kontrak, relawan, serta penggerak kebersihan sudah cukup kompeten. Walaupun rasio kuantitasnya tidak berbanding sejajar dengan angka penduduk Kota Banjarmasin, Denpasar, dan Bogor. Yang ketiga, dilihat dari kacamata disposisi, bahwasanya para implementer menyadari ada disposisi sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan, sehingga tujuan dan sasaran implementasi terkait pengurangan kantong plastik tercapai. Dan yang terakhir, dikaji melalui struktur birokrasi, bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banjarmasin, Denpasar,
dan juga Bogor terus mencoba menerapkan kebijakan pengurangan kantong plastik sesuai dengan SOP atau Standard Operating Procedure serta fragmentasi antar pegawai.